Masuk. Ini masuk. Bola ini bisa terbang. Kita benar-benar salah lihat. Ternyata Zhou tua juga sehebat itu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu Xiao Miao bisa melakukannya. Memang begitu. Bukan. Bola ini dia juga bisa selesaikan. Sungguh hebat. Pukulan Master Tang seperti ini dia juga bisa selesaikan. Keluarga Zhou kalian benar-benar. Setiap orang lebih hebat dari yang lain. Menggunakan kekuatan yang kuat, membuat bola putih berputar seperti angin topan. Mendorong bola-bola penghalang di sekitarnya. Lalu memanfaatkan meja untuk membuat bola putih memantul. Dan tepat mengenai bola 8. Taktik seperti itu, melihat ke seluruh negara Daxia. Juga sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Usia masih muda, namun memiliki teknik bermain biliar seperti itu. Keluarga Zhou kalian, bagaimana bisa memiliki orang berbakat seperti itu? Sesuai aturan, kalian harusnya pergi sekarang, kan? Peringkat 10 dunia ini, tidak ada apa-apanya, hanya begitu saja, tapi berani merebut bisnis keluargaku. Cepat pergi dari kota Sangnan. Master Tang barusan mengalah kepada kalian 7 bola. Kau hanya beruntung bisa memasukkan bola terakhir. Jika pertandingan yang adil, ku beritahu kalian, kalian tidak punya kesempatan sedikit pun. Apa yang kau lakukan? Mau kabur? Apa kalian masih tahu malu? Tuan Zhou, pertandingan barusan pada dasarnya tidak adil. Anda juga tidak mau. Banyak tamu terhormat di sini keluar dan mengatakan bahwa keluarga Zhou kalian hanya bisa mengandalkan Master Tang mengalah baru bisa menang. Benar, kan? Anda ingin bertanding? Kalau begitu aku akan bermain denganmu sekali lagi. Baiklah. Kulihat apa yang kau andalkan untuk bertanding. Xiao Miao. Tanglan adalah orang yang berada di peringkat 10 dunia. Jika benar-benar berhadapan langsung, kita. Benar. Orang-orang yang pernah bertanding dengan Tanglan, semuanya adalah tokoh terkenal kelas dunia. Kau, bagaimana kau bisa melawannya? Ayah, pikirkan cara lain. Zhou Miao mungkin baru belajar bermain biliar, tidak bisa bertaruh padanya. Xiao Miao. Keluarga Zhou, diserahkan padamu. Menurut kalian siapa yang akan menang? Ini masih perlu dipertanyakan, tentu saja Master Tang. Kekuatan peringkat 10 dunia, itu bukan omong kosong. Aku malah berpikir Zhou Miao juga punya peluang. Dia barusan, bola itu sepertinya bukan keberuntungan. Tuan, kita jangan sampai gegabah kali ini. Bisa bertanding denganku, juga dianggap sebagai kehormatan bagimu. Berdasarkan usia, Anda main duluan. Lagi pula aku menghormati yang lebih tua. Aku telah bertemu banyak sekali orang jenius. Tapi hari ini akan kuberitahu kau. Jenius, hanyalah ambang pintu untuk bertemu denganku. Memang pantas disebut Master Tang. Setiap pukulannya tidak hanya bisa mencetak poin, tapi juga bisa tepat mengontrol posisi bola putih, menargetkan bola berikutnya. Benar-benar gaya seorang master. Tanglan hanya punya satu bola lagi. Dia memukulnya, maka dia menang. Master Tang saat serius. Kekuatannya benar-benar dominan. Aku masih berpikir Master Tang yang akan menang. Dia hanya punya satu bola lagi. Keunggulannya terlalu besar. Zhou Miao ingin menang. Sulit. Game barusan menghabiskan semua bola. Kalian tidak melihat dengan cermat. Kali ini lihat baik-baik. Kebiasaan yang sama lagi. Cara memukul yang bagaimana itu? Bola putihnya bisa melompat. Zhou tua ini cukup hebat juga. Sebelumnya kita benar-benar salah menilai. Tidak mungkin.
Ini baru yang disebut menghabiskan semua bola. Berapa banyak orang jenius biliar memimpikannya untuk memiliki keterampilan ini. Saya telah menonton banyak pertandingan. Hanya dewa biliar Baiyan yang telah meninggal yang bisa memainkan permainan seperti ini. Hari ini tidak kusangka bisa melihatnya pada seorang anak. Tuan Zhou, keponakanmu memiliki masa depan yang cerah. Aku tahu. Sebelumnya dia memang memukul bola ini. Ada apa? Bukankah kalian para ahli? Hah? Liang Zhu, keluarga Zhao. Peringkat 10 dunia. Aku mengundang kalian ke sini. Kalian bahkan kalah dari seorang anak kecil. Apa gunanya mengundang kalian ke sini? Tidak berguna. Aku datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Adalah untuk bersaing dengan para ahli. Bukan untuk memastikan kemenangan. Benar-benar menganggap dirimu siapa? Tidak disangka, ada seorang jenius muda seperti itu. Aku masih harus pulang dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Lalu kembali untuk meminta bimbingan dari kalian. Tak terduga, kalah di tangan seorang anak kecil. Tidak melupakan aturannya, kan? Sekarang, Anda harus menyerahkan tanah di sebelah timur kota. Ke sini, kami akan datang dan mengambil alih sendiri. Hanya saja, diserahkan kepada kalian, untuk sementara waktu saja. Pergilah pelan-pelan, aku tidak akan mengantar. Miao, ternyata kau tidak salah menilai. Hari ini jika tidak ada kamu, keluarga Zhou kita akan menderita kerugian besar. Semuanya. Jangan takut semuanya. Badut ini akhirnya selesai. Mari kita pindah ke ruang makan. Tunggu dulu. Apakah Anda lupa sesuatu? Aku lupa apa? Apakah barusan ada yang bilang, jika aku mengalahkan Li Dong, maka akan merangkak 2 putaran? Ini aku. Banyak orang yang menyaksikan. Anda tidak akan mengingkari janji Anda, kan? Miao, kamu, Li Dong, Guo Zong. Barusan memang aku sendiri yang setuju. Keluarga Zhou kita tidak bisa berkata tanpa menepati janji. Miao. Barusan meskipun kamu telah menyelamatkan keluarga Zhou, tapi jangan terlalu berlebihan. Ayah. Ayo. Cepatlah. Keluarga kalian sangat menarik. Tuan Zhou, inilah yang kalian menangkan. Berdasarkan kartu ini, kalian bisa pergi ke ibu kota, berpartisipasi dalam pesta peringatan Dewa Bi. Tapi, hanya ada 4 tempat. Kalian, atur sendiri. Baik. Terima kasih, terima kasih. Tak terduga, harus pergi menghadiri upacara peringatan untuk diriku sendiri. Jika mereka tahu aku belum mati, pasti akan melompat kegirangan. Selamat datang semuanya. Silakan duduk. Dia adalah Li Cheng. Berkat dia, keluarga Zhou dapat mempertahankan bisnisnya. Masih muda tapi sudah mengalahkan peringkat 10 dunia. Xiao Xian, Miao, kemarilah. Duduk di samping kakek, cepat. Xiao Xian duduk di sini. Duduk. Duduk di samping kakek. Duduk. Xiao Xian, Miao. Kemampuan kalian, semua orang telah melihatnya. Setelah ini, kalian tidak hanya akan mewarisi bisnis ayah kalian, tapi kakek juga akan membagi lebih banyak bisnis keluarga untuk kalian. Semakin besar kemampuan, semakin tinggi tanggung jawabnya. Kakek, aku tidak menginginkan lebih. Aku hanya ingin mempertahankan bisnis ayahku saja sudah cukup. Itulah yang seharusnya dilakukan. Xiao Xian, apakah kamu masih marah pada paman kedua? Sebelumnya memang paman kedua yang salah.
Paman kedua menghormatimu segelas. Benar, Xiao Xian. Sebelumnya kami memang keterlaluan. Kita semua satu keluarga. Jangan dimasukkan ke hati. Paman besar juga menghormatimu segelas. Kak, itu. Sebelumnya memang. Maafkan aku. Xiao Xian, Miao. Selamat datang kembali ke keluarga Zhou. Karena mereka telah dengan tulus meminta maaf. Kita semua satu keluarga. Ayo, minum segelas bersama. Bagus. Generasi muda keluarga Zhou kita. Semuanya berbakat. Keluarga Zhou memiliki kalian. Kakek merasa tenang. Ayo. Miao. Anak ini. Ayo, minum. Li Qing. Pemakaman Dewa Baiyan. Kamu pimpin timnya ya? Kalian berempat harus melakukannya dengan baik untuk mengharumkan nama keluarga Zhou. Jangan khawatir. Tidak disangka, seorang legenda biliar pergi seperti ini. Hidup ini sungguh tak terduga. Setelah ini, aku khawatir akan sulit untuk melihat lagi teknik bermain biliar yang luar biasa itu. Mari kita antar idola kita untuk terakhir kalinya. Anda sudah datang. Anda juga sudah mendengar tentang saya? Dia. Bukankah dia Song Cheng Tien dari Vietnam Selatan? Peringkat 2 dunia. Saingan berat Dewa Biliar. Ku dengar, dia telah bertanding dengan Dewa Biliar puluhan kali. Skor setiap pertandingan sangat ketat. Meskipun pada akhirnya, kalah dari Dewa Biliar, tapi kemampuannya sangat mendalam. Pak Song, Anda sudah datang. Cepat. Silakan masuk. Baiyan, sejak terakhir kali kalah darimu, aku telah berlatih keras selama 5 tahun. Sekarang akhirnya aku punya kemampuan untuk menantangmu lagi. Kenapa kau mati? Aku belum mengalahkanmu. Kenapa kau mati? Dewa Biliar telah tiada. Ini adalah kehilangan besar bagi dunia biliar. Saya, mewakili Vietnam Selatan, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada dunia biliar Daxia. Silakan. Halo, ini undangan kami. Penuh. Pulang sana. Kenapa kartu masuk ini diberikan oleh anggota yang UI kepada kami? Tidak lihat Pak Song membawa 4 pengawal, kebetulan tempat kalian diganti. Sekarang kalian tidak punya tempat. Kalian dari mana? Pulanglah ke sana. Kenapa membiarkan keempat pengawal itu masuk? Itu seharusnya tempat kami. Siapa Pak Song? Dia peringkat kedua di dunia. Jangan bilang dia membawa 4 orang. Bahkan jika dia hanya membawa 4 anjing, itu sudah cukup memenuhi syarat untuk masuk. Kalian, siapa? Masih mau dibandingkan dengan pengawalnya? Kami adalah orang-orang dari keluarga Zhou di Sangnan. Kalian belum pernah dengar? Keluarga Zhou di Sangnan ya? Beberapa tahun yang lalu, memang agak terkenal. Tapi, burung phoenix yang jatuh tidak lebih baik dari ayam. Dengan kemampuan kalian saat ini, kalian pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan Dewa Biliar. Bagaimana? Masih ingin mengandalkan sedikit reputasi ini untuk hidup seumur hidup? Apa katamu? Jika bukan karena menghormati keluarga Zhou kalian, yang masih punya sedikit rasa hormat yang tipis, aku sudah menyuruh orang untuk mengusir kalian. Kau tunduk pada orang-orang Vietnam Selatan, tapi sombong pada orang sendiri. Dasar pengagum asing. Panggil Wang Tao ke sini. Aku ingin melihat bagaimana dia mengelola orang. Bocah sialan ini. Beraninya kau. Komisioner Jenderal Wang Tao adalah orang yang bisa kalian temui. Sesuka hati. Pergi beritahu Wang Tao. Bilang saja Kak Huo menyuruh orang untuk mengirimkan beberapa patah kata padanya.
Kak Huo. Siapa Kak Huo? Seingatku Komisioner Jenderal Wang Tao tidak punya kakak laki-laki. Benar. Dua kalimat ini sudah lama ditunggu-tunggu Wang Tao. Jika kau menunda, membuatnya menyalahkanmu, dapatkah kalian menanggungnya? Bocah, sebaiknya kau jangan berbohong. Jika aku tahu kau berbohong. Kalian, hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini dengan selamat. Jangan bergerak. Kak Huo, aku masih tidak percaya. Kau sudah. Halo Pak Komisioner Jenderal. Di luar ada seorang anak. Bilang Anda punya kakak laki-laki yang menyuruh orang untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada Anda. Jadi aku datang ke sini untuk bertanya kepada Anda. Aku tidak punya kakak laki-laki. Bagus sekali, bocah. Apa itu Kak Huo atau bukan Kak Huo? Apa? Kak Huo, dia bilang itu Fire Bro. Sudah lama sekali, tapi ketua umum belum juga keluar. Kalian bocah-bocah, benar-benar menipu orang. Orang di mana? Tidak boleh masuk. Ya sudah kalau kami pergi. Masih mau memukul orang juga? Ini peringatan untuk Magic Cue. Dalam kesempatan yang hikmat seperti ini, kalian anak-anak, berani-beraninya datang membuat onar. Tidak mendidik kalian. Sungguh bersalah pada arwah Magic Cue di surga. Aku sudah cukup sabar denganmu. Kemari, pukul saja. Hentikan. Ketua Umum. Kelompok ini, anak-anak yang tidak tahu sopan santun, berani menerobos peringatan Magic Cue. Ini jelas tidak menghormati Magic Cue. Hanya masalah kecil ini, telah mengganggu Anda. Benar-benar minta maaf. Benar, Ketua Umum, terutama anak ini. Dia juga membohongiku katanya. Anda punya kakak laki-laki. Ini adalah ketidakhormatan besar bagi Anda. Harus menghukum mereka dengan berat. Ketua Umum. Peach, bertemu lagi. Anakmu, berani sekali. Ini Ketua Umum, jangan bicara sembarangan. Mau mencelakai kita? Ketua Umum, maafkan saya. Adikku masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Mohon pengertiannya. Ketua Umum, adikku belum pernah bertemu orang besar. Untuk sementara tegang. Mohon dimaafkan. Neo, cepat. Minta maaf pada Ketua Umum. Peach, capek mendongak saat bicara. Kau duduklah. Kau. Hanya Fire Bro yang memanggilku begitu. Dia menyuruhmu menyampaikan apa? Kata-kata aslinya adalah, Peach, kau adalah murid yang paling kusuka. Setelah aku mati, jangan bersedih. Aku percaya kau punya kemampuan membawa biliar Gritsia maju. Aku akan berada di tempat yang tak kau lihat, mendukungmu. Lalu, bukankah kau paling suka tongkatku? Kuberikan padamu. Fire Bro. Oh ya. Bagaimana dia bisa menyuruhmu menyampaikan? Saat kecelakaan mobil terjadi, mobilku lebih dekat dengannya. Orang yang paling dia khawatirkan adalah kau. Jadi dia secara khusus memintaku menyampaikannya padamu. Guru Ketua Umum. Bukankah Magic Cue, Baiyan? Jadi Fire Bro adalah Magic Cue, Baiyan. Terima kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Fire Bro padaku. Aku pasti akan memimpin biliar Gritsia. Terus maju. Ayo kita masuk. Kami tadinya mau masuk. Tapi,
Ada beberapa orang menggunakan bulu ayam sebagai perintah. Membuang undangan kami. Kami juga ingin masuk. Mereka punya undangan. Kenapa tidak boleh masuk? Bukan, itu. Kami. 4 pengawal yang dibawa Song Chengjin. Seharusnya tidak masuk. Kenapa diizinkan masuk? Dengan orang luar, kalian sangat toleran. Dengan orang sendiri, kalian sangat mempersulit. Menjadi manusia, seharusnya tidak seperti itu. Ketua Umum, kami salah. Kami seharusnya tidak seperti itu. Aku tahu aku salah. Benar. Kami tahu kami salah. Asosiasi biliar tidak membutuhkan orang seperti kalian. Mulai sekarang, kalian bukan lagi orang asosiasi biliar. Jangan, Ketua Umum. Anda lihat kami di sini. Demi asosiasi biliar, melayani selama bertahun-tahun. Anda, maafkan kami sekali ini saja. Benar, Ketua Umum. Maafkan kami sekali ini saja. Tidak akan ada lain kali. Ayo kita pergi. Semuanya duduk di depan. Aku akan mengundang wakil ketua untuk memimpin upacara pemakaman. Menghadiri upacara pemakamannya sendiri. Rasanya cukup ajaib. Hei, nak. Ini adalah upacara pemakaman Dewa Biliar. Kau menertawakan apa? Siapa kau? Apa hakmu menanyakan itu padanya? Jingdu, keluarga Liu, Liu Guang. Ini adikku, Liu Ying. Yaitu, selama 3 tahun berturut-turut, memenangkan kejuaraan biliar Asia. Keluarga Liu, sepertinya kau cukup berpengetahuan. Kalian siapa? Kami dari Kota Sangnan. Keluarga Zhou. Ternyata Kota Sangnan, keluarga Zhou. Namun, hanya leluhur yang meninggalkan sedikit nama. Meninggalkan sedikit reputasi baik untuk kalian. Benar-benar menganggap dirimu sebagai keturunan bangsawan. Berani bertindak sembrono di pemakaman Dewa Biliar. Benar. Keluarga Zhou yang kecil. Beruntung bisa menghadiri pemakaman Dewa Biliar. Anggap saja leluhur keluarga Zhou kalian telah mengumpulkan kebajikan. Lebih baik hormati Dewa Biliar sedikit. Jangan tertawa. Terutama kau, anak kecil. Apa katamu? Li Dong, perhatikan situasinya. Semuanya, Dewa Biliar, adalah seorang legenda. Telah menginspirasi dunia biliar, orang yang tak terhitung jumlahnya untuk maju. Tik, Cherry Blossom Tassel ini, bersama dengannya, melewati seluruh karir profesionalnya. Inilah stik Cherry Blossom Tassel. Kata orang, nilainya tak terhingga. Inilah stik yang digunakan oleh Dewa Biliar. Bagaimana mungkin bisa diukur dengan uang? Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekarang, meskipun Dewa Biliar telah meninggalkan kita, tetapi manajer umum Wang Tao akan mewarisi keinginan Dewa Biliar memimpin dunia biliar Asia untuk terus maju. Dia kurasa tidak bisa mewarisi keinginan Baiyan. Master Song, apa maksudmu? Terakhir kali kalah dari Baiyan. Aku berlatih keras selama 5 tahun. Sekarang jauh melampaui. Dari Vietnam Selatan ke sini. Hanya untuk menantangnya sekali lagi. Kenapa kau mati? Baiyan, aku belum mengalahkanmu. Bagaimana kau bisa mati? Bangunlah. Bermain biliar denganku. Bangunlah. Master Song. Tolong jaga dirimu. Lepaskan. Hanya kalah dalam 1 pertandingan. Perlukah seperti ini? Bukan hanya kalah dalam 1 pertandingan. Sesederhana itu. Dengan Master sekali bermaster Song. Jika terus kalah dari 1 orang, akan menjadi obsesi di hatinya. Jika tidak bisa melewati rintangan ini,
akan menjadi simpul di hatinya. Ada banyak master seperti dia. Mungkin seumur hidup, tidak akan pernah bisa melewati rintangan ini. Song Chengxian ini benar-benar dipukuli oleh Dewa Isyarat sampai kerasukan. Baiklah, Bai Yan sudah mati. Sekarang kaulah orang terkuat di Dacia. Benar kan? Kalau begitu bertarunglah denganku. Aku ingin menginjak-injak biliar Dacia kalian. Di bawah kaki Master Song. Semoga Anda dapat membedakan situasinya. Ini adalah upacara pemakaman Dewa Isyarat. Aku tidak peduli. Hari ini, aku ingin menantang asosiasi biliar kalian. Bagaimana? Kalian takut? Sekelompok kura-kura penakut. Bai Yan sudah mati. Kalian semua adalah pengecut. Terutama kau. Kau pikir kau siapa? Bahkan sehelai rambut Dewa Isyarat pun tidak ada apa-apanya. Apa hakmu untuk mewarisi keinginannya? Manajer umum, meskipun dia adalah orang nomor 2 di dunia, tapi kau adalah murid Dewa Isyarat. Jangan biarkan dia menginjak-injak dunia biliar Dacia. Di bawah kaki. Benar. Berani membuat masalah di pemakaman Dewa Isyarat. Apakah kau benar-benar berpikir dunia biliar Dacia kita tidak memiliki siapapun? Baik. Tantangan ini kami terima. Baik. Jika kalian kalah, harus diakui oleh dunia biliar bahwa biliar Dacia kalian tidak sebanding dengan Namvietku. Selain itu, stik milik Bafien akan menjadi rampasan perangku. Aku ingin memberitahu semua orang. Aku telah mengalahkan Bafien. Lalu bagaimana jika kau kalah? Aku akan menyatakan kepada dunia biliar bahwa Namvietku tidak sebanding dengan kalian. Dan aku juga akan berlutut di depan makam Bafien. Menyembah 3 kali. Baik. Kalau begitu Yan Jiuding. Perlu apa seperti itu? Satu pertandingan menentukan menang atau kalah. Mulai. Kau adalah murid kesayangan Bafien, kan? Semoga kau memiliki sedikit kemampuan yang sebenarnya. Jangan mempermalukannya. Silakan. Daozi, jangan tertekan. Berusaha sekuat tenaga saja. Pertahanan bolanya tidak buruk. Namun, jika itu gurumu, dia sama sekali tidak akan meninggalkan untukku jalur apapun. Kau masih sangat hijau. Aku telah memblokir jalur bolanya. Apakah ada jalur lain? Aku. Bagaimana aku tidak melihatnya? Dia bisa melihat sudut ini. Bola ini sangat mirip dengan pukulan pembukaan Tie Hien. Cara bermain ini, apakah sangat familiar? Gurumu, Bafien pernah memainkannya. Sepertinya, kau belum mempelajarinya. Kalau begitu aku akan mengujimu. Bola ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Bola ini memang sulit diselesaikan. Jalur bola putih sudah terblokir semua. Tidak ada celah sama sekali. Kau, bagaimana cara menyelesaikan bola ini? Tusuk bagian atas bola putih. Manfaatkan permukaan meja untuk memantulkan bola putih kembali. Melewati bola penghalang. Bocah, sedang bicara apa?
Aku tidak bicara apa-apa. Bola ini, perlu dipikirkan selama ini, gurumu hanya perlu melihat sekilas. Sudah bisa menemukan solusinya. Aku tahu solusinya. Dia ingin memanfaatkan pantulan bola putih dengan sudut meja, agar bola putih melewati bola penghalang. Ternyata begitu. Memang pantas menjadi ketua, bisa memikirkan solusi seperti itu.